Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mari kita simak penjelasannya. Nah, yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Untuk menjumlahkan bilangan bulat, kita dapat menggunakan bantuan garis bilangan. Nah, perhatikan di sini, misalkan kita akan menjumlahkan negatif 4 dan 9. Negatif 4 ditambah 9. Kita akan menggunakan garis bilangan ya. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tentukan dulu negatif 4. Nah, maka kita berangkat dari 0 ya. Kita berangkat dari 0 kemana? Ke arah kiri, karena negatif 4 negatif, maka arahnya ke kiri. 4 satuan ke kiri. Nah, berhenti di negatif 4. Kemudian ditambah 9. Langkah yang kedua, karena 9 merupakan bilangan positif, maka arahnya ke kanan. Kita berangkat dari angka 4, 9 langkah ke kanan. Nah, kita hitung, berhenti di angka 5. Jadi, negatif 4 ditambah 9 itu hasilnya adalah 5. Kemudian, cara yang kedua, kita bisa menjumlahkan secara langsung. Misalkan A dan B merupakan bilangan bulat. Nah, maka kalian perhatikan ini aturannya ya. Contoh yang pertama, 12 ditambah 5 sama dengan 17. Nah, contoh yang pertama ini menggunakan aturan yang pertama ini. A ditambah B sama dengan A ditambah B. Hasilnya tetap positif ya. 12 bilangan positif, ditambah 5 juga bilangan positif, maka hasilnya 17. 17 juga merupakan bilangan positif. Kemudian contoh yang nomor 2, 12 ditambah negatif 5. Itu sama saja dengan 12 dikurangi 5. Hasilnya 7. Contoh yang kedua menggunakan aturan yang kedua. Kemudian yang contoh nomor 3, negatif 12 ditambah 5 sama dengan negatif 12 dikurangi 5. Yang dikerjakan dulu yang berada di dalam kurung. 12 dikurangi 5 berapa hasilnya? 7. Maka ini di sini negatif yang ini turunkan. Maka hasil dari negatif 12 ditambah 5 sama dengan negatif 7. Ini menggunakan aturan yang nomor 3 ini. Nah, ini ya. Kemudian contoh yang keempat. Negatif 12 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 12 ditambah 5. Sama, karena ini berada di dalam kurung, maka kita kerjakan dulu. 12 ditambah 5 hasilnya 17. Negatifnya ini turunkan. Maka negatif 12 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 17. Nah, kalian cermati ya. Dari contoh 1, 2, 3, dan 4, kalian cermati. Di sini, apabila penjumlahan bilangan positif ditambah bilangan positif, maka hasilnya merupakan bilangan positif. Kemudian, apabila kita menjumlahkan bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya juga merupakan bilangan negatif. Nah, yang perlu kalian pahami itu contoh yang nomor 2 dan nomor 3. Apabila penjumlahan yang satunya bilangan positif, yang satunya bilangan negatif. Nah, maka hasilnya mengikuti yang angkanya lebih besar. Misalkan yang nomor 2, 12 bilangan positif.
Negatif 5 bilangan negatif. Nah, kalian lihat 12 dengan 5. 12 dengan 5 itu besar mana? Besar 12. Maka nanti hasilnya merupakan bilangan positif karena 12 di sini bilangan positif ya. Maka 12 ditambah negatif 5. Maka nanti hasilnya pasti positif. Kemudian contoh yang nomor 3 di sini negatif 12 ditambah 5. Hasilnya negatif 7. Kalian perhatikan, 12 dengan 5 besar mana? Besar 12. Nah, 12 ini nilainya negatif, maka nanti hasilnya negatif. Contoh nomor 2 hasilnya positif 7. Contoh yang nomor 3 hasilnya negatif 7. Apabila penjumlahan dua bilangan bulat, yang satunya bilangan bulat positif dan yang satunya lagi bilangan bulat negatif, maka hasilnya mengikuti angka yang besar ya. Contoh nomor 2, angka yang besar adalah 12. 12-nya ini bernilai positif, maka hasilnya positif. Kalau contoh nomor 3 di sini 12-nya, 12 dengan 5 lebih besar 12. Karena 12-nya ini bernilai negatif, maka hasilnya juga negatif. Perhatikan ya, dipahami ini contoh nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya, ada sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, komutatif atau pertukaran. Nah, sifat komutatif ini aturannya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, kita langsung saja perhatikan contohnya di sini. Negatif 14 ditambah 18 itu sama saja dengan 18 ditambah negatif 14. Sama saja hasilnya. Kita cek negatif 14 ditambah 18 hasilnya 4. Kemudian 18 ditambah negatif 14 hasilnya juga 4. Sama hasilnya. Jadi boleh ditukar, dibolak-balik boleh. Itu untuk penjumlahan. Kemudian sifat yang kedua, asosiatif atau pengelompokan. Kita perhatikan contohnya. 13 ditambah negatif 19 ditambah 21. Nah, ini yang di dalam kurung 13 ditambah negatif 19 ya. Itu hasilnya sama dengan 13 ditambah dalam kurung negatif 19 ditambah 21. Ini sama hasilnya. Nah, kalau ada penjumlahan seperti ini, maka yang dikerjakan dulu yang berada di dalam kurung. Kita cek dulu. Yang pertama yang ini. Yang pertama ya. 13 ditambah negatif 19 ditambah 21. Nah, yang berada di dalam kurung itu 13 ditambah negatif 19. Maka kita kerjakan dulu yang ini. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 6. Kemudian ditambah 21. Ini ya. Maka negatif 6 ditambah 21 hasilnya 15. Kemudian yang kedua yang ini. 13 ditambah negatif 19 ditambah 21. Nah, yang ini yang berada di dalam kurung adalah negatif 19 ditambah 21. Maka kita kerjakan dulu yang berada di dalam kurung. Hasilnya berapa ini? Hasilnya 2. Berarti sama saja dengan 13 ditambah, ini 13 ditambah 2. Sama dengan 15. Sama hasilnya. Maka ini merupakan sifat asosiatif atau pengelompokan.
Kemudian yang ketiga, sifat tertutup. Nah, sifat tertutup itu yang bagaimana? Penjumlahan dua atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Itu namanya tertutup. Contohnya, 9 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 4. 9 merupakan bilangan bulat. Negatif 13 juga bilangan bulat. Hasilnya negatif 4. Negatif 4 ini juga merupakan bilangan bulat. Maka ini merupakan sifat tertutup. Negatif 4 kan bilangan bulat, bukan bilangan pecahan ya. Nah, maka ini merupakan sifat tertutup. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Kemudian yang keempat, mempunyai unsur identitas yaitu bilangan 0. Penjumlahan suatu bilangan bulat dengan 0, hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Nah, di sini misalkan A bilangan bulat. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Contohnya, negatif 17 ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah negatif 17. Hasilnya negatif 17. Kita cek. Yang pertama negatif 17 ditambah 0. Hasilnya berapa? Negatif 17. Kemudian, apabila 0 ditambah negatif 17, hasilnya negatif 17. Nah, ini sama. Sama ya. Bilangan bulat berapapun apabila dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Nah, sekarang misalkan 5 ditambah 0, maka hasilnya 5. 0 ditambah 5 juga sama, hasilnya 5. Bilangan itu sendiri ya. Kemudian sifat yang kelima, hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0. Nah, misalkan A itu bilangan bulat positif ditambah lawannya. Lawannya bilangan bulat positif yaitu bilangan bulat negatif. Jadi, A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Perhatikan contohnya di sini. 9 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 9 ditambah 9 sama dengan 0. Kita cek. Yang pertama, 9 ditambah negatif 9. 9 ditambah negatif 9, hasilnya 0. Kemudian negatif 9 ditambah 9 sama dengan 0 juga. Sama ya. Nah, sekarang kita akan belajar pengurangan bilangan bulat. Tentunya di SD kalian sudah pernah belajar pengurangan ya. Nah, pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawan B. Nah, ini aturannya, kalian pahami. Misalkan A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Atau jika A dikurangi negatif B itu sama dengan A ditambah B. Kalau tanda negatifnya jejeran, maka berubah menjadi tambah. Begitu kan ya dulu ketika di SD. Nah, kalian langsung saja perhatikan contohnya. 12 dikurangi 18 itu sama dengan 12 ditambah negatif 18 sama dengan negatif 6. Kenapa hasilnya negatif? Karena ini 12 dengan 18 kan lebih besar 18 ya. Nah, 18-nya ini bernilai negatif. Maka hasilnya juga mengikuti nilai yang angkanya besar.
Contoh yang selanjutnya, 16 dikurangi negatif 9. Nah, karena di sini tanda negatif, tandanya ini jejeran ya, tanda kurangnya atau negatifnya, minnya, tanda minnya jejeran, maka berubah menjadi tambah. Jadi, 16 dikurangi negatif 9 itu sama saja dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Dipahami ya? Kemudian, negatif 24 dikurangi negatif 34. Nah, maka ini tanda minnya kan jajaran ya, berubah menjadi tambah, sehingga menjadi negatif 24 ditambah 34 sama dengan 10. Nah, sekarang kita cermati sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Pengurangan pada bilangan bulat itu bersifat tertutup. Nah, tertutup tadi yang seperti apa? Apabila bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, maka hasilnya bilangan bulat. Itu yang dimaksud dengan sifat tertutup. Kalau hasilnya pecahan tertutup apa tidak? Tidak. Ya. Yang merupakan sifat tertutup itu maksudnya bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Itu tertutup. Contohnya, negatif 15 dikurangi 7 sama dengan negatif 21. Nah, ini semuanya merupakan bilangan bulat. Kita perhatikan contoh soalnya. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan beruntun berikut. Soal yang A, negatif 67 ditambah 35 ditambah negatif 54. Kita perhatikan penyelesaiannya. Nah, kalau ada 3 bilangan seperti ini, maka yang kita kerjakan dulu yang mana? Yang berada di urutan depan. Ya, jadi negatif 67 ditambah 35 kita kerjakan dulu. Kita beri tanda kurung biar tidak bingung. Kemudian ditambah negatif 54. Kita kerjakan dulu yang ini. Negatif 67 ditambah 35 berapa hasilnya? Negatif 32. Baru ditambah dengan negatif 54. Yang ini ya. Maka sama dengan negatif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya merupakan bilangan negatif. Berapa? 86. Kemudian contoh yang B. Negatif 39 dikurangi 73 dikurangi negatif 68 sama dengan, nah, negatif 39 dikurangi 73, ini kan jejeran ya tanda minnya atau tanda negatifnya, maka berubah menjadi tambah, ditambah 68. Nah, setelah ini, yang dikerjakan dulu yang mana? Yang di depan. Kita kerjakan dari urutan yang paling depan. Maka kita beri tanda kurung dulu ini ya, biar tidak bingung. Nah, maka negatif 39 dikurangi 73. Hasilnya berapa? Kalau ini kan sama saja, ini ya, ini sama saja negatif 39 ditambah
dengan negatif 73. Nah, negatif 39 dikurangi 73 itu sama saja dengan negatif 39 ditambah negatif 73. Hasilnya adalah negatif 112. Baru kita tambahkan dengan 68, sama dengan negatif 44. Begitu. Ya, sekian video mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.